Perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya. Kita bisa melihat diskusi hangat antara Profesor Malaysia dan Indonesia yang dalam diskusi itu membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Dalam diskusi itu terlihat jelas Profesor Malaysia hanya bisa diam ketika diberi pengertian tentang bahasa Indonesia, dan sementara Profesor Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN, yang dimana bahasa Indonesia bisa, kenapa bahasa Melayu tidak bisa? Ketika Indonesia merdeka, ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Undang-undang dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia, ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan, ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi, istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 dialek bahasa daerah. Bahasa daerah Jadi suku. ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek, ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia Lagi fokus, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Sebentar ya guys. Seperti halnya. Sebentar ya guys. Saya suka apa yang dipertanyakan tadi di awal video. Kalau disebut Malaysia itu ada tak bahasa daerahnya? Oke. Saya sebagai orang Malaysia ya, warga negara Malaysia yang memang tinggal di Malaysia, membesar di Malaysia, sebagainya lah. Berkarir juga di Malaysia dan juga di Indonesia. Sebenarnya kalau di Semenanjung ya, dia ada dua nih. Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Oke. Kalau Semenanjung Malaysia itu cuma ada 3 suku besar. Pertama sekali adalah Melayu. Oke, Melayu ya yang pertama. India, Tamil, dan juga Cina. Itu adalah 3 yang terbesar di Semenanjung. Oke, di mana mereka itu digelar sebagai 3 suku yang terbesar. Di mana mereka itu tidak ada, kecuali kalau macam Cina itu adalah bahasa dorang kan. Cina jenis ini, Cinanya, dialek Cinanya macam mana.
Tapi maksudnya di Semenanjung ini mereka itu kalau yang Melayu tidak ada mereka punya dialek, tidak ada mereka punya etnis. Mereka tu cuma Melayu, yang bedanya itu dialek. Kalau macam Kelantan, dialek Kelantan. Kalau Kedah, dialek Kedah. Perlis, dialek Perlis. Penang, dialek Penang. Kuala Lumpur, dialek Kuala Lumpur, macam tu. Berbeda dengan di Sabah dan Sarawak, mereka itu ada beberapa etnis. Okey, Melayu ataupun Malaysia. Sabah pun ada dialek Sabah sama seperti Kelantan, Kedah dan juga Penang. Tapi di bawah Sabah itu lagi, dialek Sabah itu ada banyak lagi suku. Ada suku Rungus, ada Kadazan, ada Cino, ada Bajau di situ, ada Suluk, ada Bugis yang menjadi warga negara Malaysia, guys. Nah, jadi situ ada banyak. Berbeda dengan Semenanjung, rata-rata mereka itu cuma ada 3. Cina, Tamil dan juga Melayu. Tapi kalau di Sabah Sarawak ada Dayak, ada Iban, itu adalah etnis, suku yang di mana mereka tu ada logatnya sendiri, ada bahasanya sendiri, seperti di Indonesia, bahasa Indonesia. Lepas tu di bawahnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Papua yang lain, macam tu. Jadi itu kalau disebutlah di Malaysia, ya, ini yang saya respon lah di awal video tadi. Ada yang tadi kalau disebut, adakah Malaysia ada memiliki bahasa suku? Yes, kalau di Sabah Sarawak ada. Tapi kalau di Semenanjung tidak ada, guys. Cuma ada 3 itu tadi, Melayu, Tamil dan juga Melayu. Okey, jadi kita lanjut. Pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya, kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian diskusi, bukan lagi setuju gitu. Berikutnya, minggu berikutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan, ya. Nah, ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri, ya. Bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu? Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Betul. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia pesat itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa yang ada di lokal. Mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya. Dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya. Bahasa Jawa. Kemudian bahasa Sunda. Ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar. Ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Bahasa daerahnya mana, guys? Saya sudah pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah berevolusi, bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil gitu, yang ya, kuat, berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu
ya, itu 19 juta. 19 juta. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Signifikan. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Begitu. Jika dilihat dari perbandingan antara penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa Indonesia, jelas sekali, sangat jauh perbandingannya. Walaupun sebagai bangsa serumpun, kita tetaplah mempunyai banyak perbedaan. Dalam sebuah penelitian, induk dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dimana Indonesia juga punya suku Melayu, dan Malaysia mengira bahasa Indonesia adalah hasil dari bahasa Melayu yang diperbarui sedemikian rupa. Namun kita bisa lihat sekarang bahasa Indonesia itu mudah diucapkan serta mudah dipahami. Bahkan di negara-negara ASEAN lainnya juga banyak sekolah bahasa Indonesia. Untuk mau keluar dan menjadi bahasa ASEAN bahasa Melayu, belum mampu dan tidak akan bisa. Karena di Malaysia bahasa Melayu belum bisa menyatukan semua etnis yang ada di Malaysia, sedangkan bahasa Indonesia sudah terbukti bisa menyatukan semua etnis, semua suku.